Baik, pelajaran kita masuk kepada pelajaran mengenai kebangkitan Kristus. Pada zaman Paulus, hal ini tidak lebih masuk akal mengenai kebangkitan orang mati dibanding di zaman sekarang. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi Paulus untuk dapat menjelaskan mengenai kebangkitan orang mati kepada orang-orang atau jemaat di Korintus. Sebelum yang jauh dan yang besarnya tentang keselamatan, tentang penebusan dosa dan lain-lain, paling tidak itu semua adalah benar kalau klaim paling awalnya itu benar. Jadi istilahnya kan kayak domino gitu kan. Kalau domino kan, wah kita bisa ini jatuh, tapi kalau yang titik pertama itu nggak jatuh, ya yang lain nggak akan jatuh. Dalam arti ini begini, Yesus itu banyak memberikan klaim. Oh, saya ini, saya itu, saya begini, saya begitu, dan dia memberikan banyak bukti-bukti juga. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita. Dari pelajaran ke pelajaran, triwulan ke triwulan, kita sampai di triwulan ketiga tahun 2026, di mana sepanjang 3 bulan ini kita membahas 1 dan 2 Korintus. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang telah hadir di studio, para pendeta, dan kita akan berdiskusi bersama-sama. Tentunya kami senang juga untuk dapat menyapa teman-teman yang telah memberikan komentar ataupun kesaksian bagaimana program ini dapat membantu di dalam pembelajaran, yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Pendeta Saud untuk membacakan. Baik, terima kasih, Mbak Yola. Datang dari saudara kita, Darto Sumpeno. Terima kasih Diskusi Sekolah Sabat yang sangat menolong kita untuk memahami firman Tuhan. Kemudian dari Serimah Usek, Shalom, terima kasih penjelasan pelajaran Sekolah Sabat yang sungguh memberkati dan sangat menguatkan iman dari Kuala Lumpur, Malaysia. Tuhan memberkati. Lalu yang berikut dari saudara kita, namanya sama dengan saya nih. Parulian Sihombi. Terpujilah Tuhan Allah yang tidak pernah berubah mengasihi kita, dan terima kasih buat Bapak Ibu yang telah menjelaskan Sekolah Sabat setiap pekan. Shalom dari kami Jemaat Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya Pendeta Wilson. Baik, yang pertama dari Eva Pelaupesi. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta, Kayola, dan narasumber yang sudah menyampaikan diskusi dan penjelasan Sekolah Sabat. Kiranya damai sejahtera dari Bapa di surga menjadi milik kita semua. Tuhan memberkati. Berikutnya dari JMZ. Amin. Puji Tuhan atas diskusi Sekolah Sabat yang begitu baik. Tuhan memberkati. Lalu yang ketiga dari Nunia Kristina. Terima kasih atas penyegaran pelajaran Sekolah Sabat yang sangat membantu untuk mengerti. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya Alex boleh bacakan? Baik, ini ada saudara kita yang komen yang bernama Gresti Besinung. Salam dari anggota jemaat Gereja Masyiat Pen hari ke-7 Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, saudara kita yang bernama Joakim Guntamas. Shalom dan terima kasih atas pencerahan Sekolah Sabat yang sangat membantu kami dari Gereja Seventh-day Adventist Podos Kota Belut, Sabah. Selanjutnya, di Dianto Damalero. Terima kasih penjelasannya pas dan mudah dimengerti. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk semua komentar-komentar, kesaksian-kesaksian teman-teman yang mengikuti program ini dan terberkati dengan pembelajaran Sekolah Sabat kita. Dan seperti biasanya, ini walaupun sudah pelajaran hampir setengah, lebih dari setengah ya pelajaran kita, tapi kami masih memiliki stok buku pelajaran Sekolah Sabat. Jika teman-teman ada yang rindu untuk belajar bersama kami, namun sulit akses kepada buku ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, katakan saya ingin mendapatkan buku Sekolah Sabat, maka kami akan mengirimkan ke alamat Anda masing-masing secara gratis atau cuma-cuma di wilayah negara Indonesia.
Baik, pelajaran kita masuk kepada pelajaran mengenai kebangkitan Kristus. Pada zaman Paulus, hal ini tidak lebih masuk akal mengenai kebangkitan orang mati dibanding di zaman sekarang. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi Paulus untuk dapat menjelaskan mengenai kebangkitan orang mati kepada orang-orang atau jemaat di Korintus. Dikatakan, jika Yesus tidak dibangkitkan, dia bukanlah seperti yang dia katakan, salib tidak memiliki dampak apapun dan dosa-dosa kita belum ditebus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita, kepercayaan kita. Dan pekan ini kita akan berfokus pada 1 Korintus 15 dan ajarannya tentang kebangkitan Kristus. Setiap hari, miliaran pesan dikirim ke seluruh dunia. Pesan yang menghubungkan keluarga, sahabat, rekan kerja, dan komunitas. Meski caranya berubah, tujuan komunikasi tetap sama, menyampaikan pikiran, perasaan, dan sesuatu yang penting untuk didengar. 2000 tahun yang lalu, Rasul Paulus juga melakukan hal yang sama. Ketika ia tidak dapat hadir secara langsung, ia menulis surat. Surat-surat yang bukan sekedar korespondensi biasa, tetapi pesan ilahi yang terus berbicara kepada umat Tuhan hingga hari ini. Salah satu penerima surat Paulus adalah jemaat di Korintus, sebuah kota yang makmur, modern, dan berpengaruh pada zamannya. Namun di balik kemegahannya, Korintus juga dipenuhi perpecahan, kebingungan rohani, kompromi moral, dan berbagai tantangan yang mengancam iman orang percaya. Menghadapi semua itu, Paulus tidak menawarkan solusi yang rumit. Ia terus mengarahkan jemaat kepada satu pusat yang sama, Yesus Kristus yang disalibkan. Di tengah konflik, kebanggaan manusia, dan kelemahan rohani, Injil tetap menjadi jawaban yang mengubah kehidupan. Melalui surat 1 dan 2 Korintus, kita akan menemukan bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja dalam gereja yang tidak sempurna, dan bagaimana Injil membentuk kehidupan serta kesaksian setiap orang percaya. Yesus segera datang. Tuhan memanggil umatnya untuk hidup lebih bersatu di dalam Kristus, dipenuhi oleh Roh Kudus, menggunakan karunia-karunia rohani dengan setia, dan bertumbuh dalam kasih, pelayanan, serta misinya. Inilah saatnya untuk berpegang teguh dan setia pada pesan salib. 1 dan 2 Korintus, intisari kehidupan dan kesaksian Kristen. Pelajaran ke-8 dengan judul Kuasa Kebangkitan Kristus. Ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 14-17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Alex. Kita serahkan hati kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini, di mana kami pada saat ini, kami sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan, hingga kami berada di tempat ini untuk berdiskusi sekolah sahabat melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini selalu kami hidupkan dalam diri kami dan juga ke dalam lingkungan kami Tuhan. Bapa kami di sorga, berkati juga saudara-saudara kami, pemirsa-pemirsa kami yang akan mempelajari pelajaran ini juga. Biarlah Tuhan selalu mengurapi mereka dengan Roh Kudus, supaya apapun yang mereka pelajari bisa mereka mengerti sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Bicara mengenai
kebangkitan bagi kita orang Kristen, orang percaya. Kita punya harapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali dan kebangkitan orang-orang percaya yang telah lebih dahulu mendahului kita. Nah, teman-teman yang ada di sini, para pendeta, kalau nanti kita berandai-andai nih, Yesus datang dan orang-orang percaya dibangkitkan, siapa yang paling dirindukan untuk bertemu? Pendeta Wilson. Orang yang kita kenal atau gimana? Terserah. Kalau dirindukan untuk ditemuin, mungkin kalau dari tokoh-tokoh Alkitab ya ketemu dengan Daud lah ya. Daud. Karena kan dia adalah orang yang menarik, yang mengalami banyak hal, dan tentunya kita mau tahu sebenarnya apa sih membuat dia bisa di satu sisi tetap percaya dengan Tuhan, tapi di sisi yang lain tetap melankolis gitu kan. Jadi kadang-kadang ini percaya dan melankolis ini dua hal yang kalau menurut saya menarik ini. Salah satu tokoh yang paling menarik karakter itu Daud. Oke. Kalau dari Alex? Baik, yang paling saya rindukan itu untuk bertemu dengan Raja Salomo. Nah, di mana Raja Salomo ini kita kenal dan tercatat juga dalam Alkitab, ini adalah salah satu seorang raja yang paling bijaksana ya di dunia ini. Nah, kalau berbicara tentang bijaksana, saya ingin banyak sekali pertanyaan saya tentang kalau bertemu dengan dia. Di mana saya pengen banget bagaimana rahasia supaya kita dapat berhikmat kepada Tuhan. Nah, terus kalau dipikir-pikir, Raja Salomo, kita lihat statistik dari rumah tangga Raja Salomo ya, di mana dia mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Nah, pantasan Alkitab ini mencatat bahwa dia memang kebijaksanaannya memang dari rata-rata. Apalagi kalau zaman sekarang ya, di mana ada satu kata nih, hanya perempuan saja yang tahu nih, terserah. Kita bayangin, terserah kali 1000. Tentu bagaimana kita menghadapi itu? Itu saja sih yang pengen saya tanyakan kepada Raja Salomo. Terima kasih. Menarik. Selain Daud, Salomo juga menarik ya. Menarik gitu. Menarik ini. Nah, kalau zaman dulu kayaknya wanitanya nggak ngomong terserah. Zaman sekarang aja yang lebih banyak ngomong terserah. Kalau Pendeta Purba? Kalau tokoh Alkitab, saya pengen bertemu Adam. Saya pengen tahu bagaimana asal mula dosa itu. Nah, kalau ditanya orang yang paling saya kasihi dan yang saya imani, saya akan bertemu nanti adalah papa saya. Ya, karena beliau waktu wafatnya itu ada di pangkuan saya nyanyikan lagu-lagu, saya bacakan ayat-ayat, ya. Kemudian kita berdoa bersama-sama penyerahan. Jadi saya yakin saya akan bertemu nanti kalau pada hari kebangkitan ya. Lalu yang kedua adalah abang saya, almarhum Pendeta Edward Purba. Baru beberapa bulan lalu ya meninggal, dan saya sangat percaya dengan kualitas pelayanan dia yang banyak disaksikan oleh banyak orang ya, bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang setia. Dan saya yakin kami akan bertemu kembali. Amin, amin. Terima kasih Pendeta untuk sharingnya. Memang pasti ada kerinduan kita, harapan kita, pengharapan kita ketika Yesus datang, kita ingin bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan tokoh-tokoh Alkitab, terlebih lagi kita akan tinggal bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Nah, apa sih sebenarnya makna kebangkitan bagi kita orang Kristen atau kita orang percaya, dan mengapa kebangkitan ini Paulus katakan bahkan masih di dalam pendahuluan pelajaran kita dikatakan sangat penting gitu. Alex. Berbicara tentang makna kebangkitan ya bagi orang Kristen, di mana kalau berbicara tentang kebangkitan ini, tentu sebagian orang langsung berpikir bahwa ini tentang kita sudah diselamatkan atau kita memiliki satu tiket nih untuk ke surga. Nah, tadi kalau kita pelajari lebih dalam lagi, terutama kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 5 ayat 17. Dan siapa yang ada di Kristus ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kalau kita lihat konteks dari 2 Korintus 5 ayat 17 ini, di mana katanya ada ciptaan baru nih. Ciptaan baru ini bukan untuk akhir zaman nanti ya, setelah kita dibangkitkan oleh Kristus. Tetapi ini adalah sudah dimulai sekarang, di mana ini untuk orang-orang percaya seperti kita, untuk kita menjauhkan hal-hal yang sudah berlalu, yaitu dosa-dosa kita, supaya kita bisa mengingat akan kebesaran kematian Kristus itu.
di mana dosa-dosa kita inilah yang harus kita jauhkan, atau biarlah dosa-dosa yang sudah ditebus oleh Yesus itu, kita sudah harus tinggalkan itu. Di mana juga ada mengatakan bahwa dalam Alkitab mengatakan bahwa katanya jaminan identitas baru kita tidak bisa digugat. Kita memiliki jaminan identitas ya, di mana kita memiliki sebuah hak atau sebuah ini namanya jaminan kita untuk masuk surga. Nah, di situ kita harus ingat bahwa atas kematian Yesus itulah kita bisa memiliki jaminan ini. Nah, jaminan ini bisa kita dapatkan itu tergantung dari diri kita. Apakah kita mau mengikuti karakter Yesus atau bagaimana cara kita supaya jaminan ini bukan hanya jaminan, tetapi ini sudah kita miliki sepenuhnya. Nah, mungkin sekian, Kak. Jadi apa yang Tuhan telah berikan, kita manusia merespon ya untuk mengambil keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu. Pendeta? Ya mungkin pertama-tama adalah tentu ketika kita melihat klaim atas apa sih makna kebangkitan atau gunanya itu apa. Mungkin pertama-tama sebelum yang jauh dan yang besarnya tentang keselamatan, tentang penebusan dosa dan lain-lain, paling tidak itu semua adalah benar kalau klaim paling awalnya itu benar. Jadi istilahnya kan kayak domino gitu kan. Kalau domino kan wah kita bisa ini jatuh, tapi kalau yang titik pertama itu gak jatuh, ya yang lain gak akan jatuh. Dalam arti ini begini, Yesus itu banyak memberikan klaim. Oh, saya ini, saya itu, saya begini, saya begitu. Dan dia memberikan banyak bukti-bukti juga. Dalam arti, contoh mungkin salah satu yang paling terkenal adalah tentang mengampuni dosa. Ketika ada yang lumpuh, lalu kemudian ampuni dosa. Paling bilang, memang siapa bisa mengampuni dosa? Supaya kamu tahu bahwa anak manusia bisa mengampuni dosa, maka aku katakan bangun dan berjalanlah, gitu kan. Nah, banyak juga klaimnya itu yang apa buktinya, gitu kan. Nah, kebangkitan Yesus inilah yang membuktikan bahwa dia bisa melakukan apa yang dia bilang dia bisa lakukan. Ya, dia kan mengatakan, Yesus mengatakan, aku meletakkan hidupku dan aku akan mengambilnya kembali. Dan ketika itu sudah dibuktikan, artinya yang lain-lain ini juga akhirnya bisa dengan iman benar. Dan inilah menjadi argumen daripada Paulus. Paulus mengatakan, kalau tidak ada kebangkitan, berarti iman kita ini percuma. Kita beriman terhadap Yesus mengatakan ini itu, sedangkan klaim yang di awal-awal yang bisa membuktikan bahwa dia benar-benar siapa yang dia katakan dia itu siapa, lalu kemudian janji-janjinya itu apa yang besar-besar di belakang, itu nggak akan ada gunanya kalau yang pertamanya ini ternyata adalah tipu-tipuan atau salah lihat atau salah kira begitu. Jadi kira-kira itulah makna praktikalnya ya. Tentunya kalau tadi makna teologisnya sudah disampaikan oleh Bro Alex tadi. Pendeta Purba? Kebangkitan Kristus itu merupakan jantung iman kita ya. Yang saya pahami dan yang saya imani dari kebangkitan Kristus ini, yang pertama bahwa ini menjadi jaminan kemenangan kita atas dosa, ya, kemenangan mutlak begitu ya. Dengan Yesus bangkit, dia sudah mengalahkan maut, begitu, dan itu menjadi jaminan bagi kita bahwa musuh kita, dosa itu sudah dikalahkan. Lalu yang kedua tadi disampaikan Pastor Sianipar sebagai bisa dikatakan validasi lah ya atas semua hal-hal yang Yesus pernah katakan. Contohnya bahwa anak manusia akan diserahkan gitu ya. Kemudian pada hari ketiga dia akan bangkit. Jadi sebenarnya sebelum Yesus mati, dia sudah banyak mengatakan bahwa dia akan bangkit. Nah, ketika dia bangkit, itu menjadi validasi atas semua hal-hal yang pernah dia sampaikan. Karena kalau tidak, itu menjadi satu kebohongan kan gitu kan. Dan itulah Paulus katakan sia-sia nanti iman kita. Nah, kemudian yang ketiga tadi yang disampaikan Bro Alex juga, bahwa itu menjadi jaminan hidup baru bagi kita. Jadi dengan kebangkitan Yesus, ya, kita yang percaya kepadanya, kita akan memiliki jaminan hidup baru. Dan itu kan nanti dalam bentuk baptisan ya. Bagaimana itu kita nyatakan dalam iman kita. Bahwa kita mati, kemudian dikubur dan dibenamkan kan dalam air itu, lalu kemudian kita bangkit. Jadi itu menjadi satu kebangkitan Yesus menjadi jaminan hidup baru bagi kita. Wah, terima kasih. Lengkap sekali ini penjelasannya Pendeta Purba. Dan seperti yang dikatakan bahwa itu menjadi satu bukti ya.
kalau kita melihat, kalau kita sebagai orang Kristen, kita mempercayai bahwa Kristus telah bangkit. Tapi bagi orang yang tidak mengenal Tuhan seperti yang kita kenal, apakah ada bukti sejarah, bukti otentik mengenai kebangkitan Yesus? Dan mengapa Paulus menekankan akan saksi mata kebangkitan Yesus? Kita bisa temukan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 dan seterusnya. Apakah bukti dan saksi ini memang penting, atau bagi kita orang Kristen ya udah cukup mengimani saja, cukup percaya aja? Neta Wilson. Ya, mungkin yang penting adalah ketika kita baca tulisan Paulus pada saat ini, ya ini kan kita baca sebagai sejarah gitu kan. Oh, ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi ketika Paulus menuliskannya, dia menulis kepada orang-orang yang pada saat itu, makanya dia sebutlah nama-nama ini. Dan orang-orang yang dia kenal. Dan yang dia tahu bahwa audiensnya juga kenal. Jadi tentunya kita nggak bisa bilang, misalnya kalau kita di sini kan, lagi bicara di sini, Yola, begini. Lalu, kalau nggak percaya, tanya aja. Nih, tanya aja istri saya, tanya aja teman kita si Anu, si itu, gitu kan. Supaya apa? Memang, kalau memang klaim ini dirasa terlalu aneh, terlalu mustahil, ada kok cara pembuktiannya langsung pada saat itu ya. Jadi tidak bicara soal dokumen historis. Namun kalau bagi kita sekarang yang sudah sekitar hampir 2000 tahun lewat daripada keadaan itu, nah itu yang agak menjadi bukan sulit lah ya, tapi kita sebagai yang sudah terpisah oleh jarak waktu, tentu kita kadang-kadang bertanya apa lagi. Nah, beberapa hal yang bisa kita lihat adalah bahwa di dalam catatan sejarawan juga yang bukan penulis Alkitab ya, bukan Paulus, bukan Petrus. Kalau Petrus ini juga mengatakan, kami sudah memegang dia yang hidup kembali ya, gitu kan. Jadi kan lain lagi. Tapi penulis-penulis yang bukan orang Kristen itu juga mengatakan bahwa Yesus itu ada. Ya, tentu bisa disebutlah ada Tacitus, ada Josephus, ada Pliny. Ya, ini adalah orang-orang yang mengatakan secara eksplisit bahwa ada pengikut daripada seorang yang bernama Kristus. Dan pengikut ini ya beberapa bilang ya diejek-ejek lah. Kenapa kamu ngikutin orang yang sudah disalibkan? Namun yang mungkin kita juga tidak bisa melangkah terlalu jauh adalah bahwa memang tidak disebutkan secara eksplisit bahwa Yesus itu bangkit lagi. Tapi yang ditulis adalah bahwa yang dicatat adalah bahwa kelompok orang-orang percaya ini terus melanjutkan sebuah pekabaran bahwa Yesus itu sudah bangkit, gitu kan? Dan mereka bukan hanya meneruskan pekabaran itu secara biasa, dan di sini Paulus juga sebutkan bahwa mereka itu melakukannya dengan risiko nyawa. Dan bukan hanya risiko nyawa yang cuma teoritikal, tapi yang memang secara praktek mereka sudah alami ya. Ada yang dipenjara, ada yang disiksa, ada yang bahkan sampai dibunuh. Orang-orang tidak akan melakukan hal itu untuk sebuah ilusi ataupun kebohongan. Mungkin kalau dibilang ya tergantung lah. Kadang-kadang kan kalau siksaannya terlalu keras, ya udahlah. Kalau ini hanya kepalsuan ngapain? Tapi justru karena mereka secara yakin, paling tidak dari sisi mereka yakin itu adalah hal yang benar, makanya mereka berani. Nah, mungkin kita juga bisa agak sedikit lebih jauh, terlepas daripada itu benar atau tidak, tapi orang-orang pada saat itu meyakini bahwa itu adalah kebenarannya. Jadi kita nggak bisa bilang mereka itu hanya berhalusinasi, mereka itu hanya pura-pura, mereka itu hanya tertipu. Enggak, mereka itu yakin bahwa itulah yang terjadi, dan itulah yang memampukan orang-orang ini untuk menanggung segala sesuatunya yang demikian. Oke, terima kasih pendeta. Kan kita juga sudah bahas ya di awal tadi bahwa kebangkitan Kristus itu merupakan satu hal yang penting. Bahkan dikatakan di sini apabila Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan Injil yang Paulus katakan menjadi sia-sia. Iman orang percaya pun tidak memiliki dasar. Kenapa nih kebangkitan Kristus ini jadi fondasi dasar seluruh iman Kristen? Dan apa akibatnya kalau misalnya itu ternyata tidak benar-benar terjadi? Apa esensinya sehingga nggak cukup hanya kematiannya saja, harus kebangkitannya juga, Alex? Kalau berbicara tentang kebangkitan yang menjadi fondasi utama kita, apalagi kita orang Kristen, umat-umat percaya, di mana dalam teologi Kristen nih, di mana seluruh doktrin dan janji-janji Kristus ini berfokus pada satu titik, di mana kebangkitan ini adalah proklamasi kosmis kita ya, di mana bahwa jika Yesus tetap tinggal di dalam kubur, maka semuanya yang kita lakukan pada saat ini juga itu semua sia-sia. Nah, di mana apa sih akibatnya jika kebangkitan tidak benar-benar terjadi? Nah, Rasul Paulus memberikan argumen nih di dalam
1 Korintus 15, 14-19. Di mana di situ tentang konsekuensi fatal jika kebangkitan itu palsu. Pemberitaan Injil menjadi sia-sia. Kita lihat pendahulu-pendahulu kita seperti rasul-rasul, nabi-nabi sebelum kita. Mereka, kalau mereka memberitakan Injil seperti Rasul Paulus, dia melewati benua-benua. Seandainya ini semuanya kebangkitan ini tidak terjadi, tentu semua yang dilakukan oleh rasul-rasul kita, nabi-nabi kita, semuanya itu sia-sia. Mungkin pada zaman itu rasul-rasul lain seperti rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu, seperti pemuka-pemuka agama seperti Yesus juga yang disalibkan. Nah, kalau semuanya itu tidak ada kebangkitan, tentu pemuka-pemuka agama itu menjadi lebih hebat dibanding Yesus. Dimana kalau ketika mereka menemukan kuburan itu memang sudah masih di situ, tidak kosong, mereka tinggal nunjukkan nih, ini mayat Yesus. Apa yang dibuatkan tidak terjadi. Maka semuanya itu dianggap sia-sia. Tetapi kita lihat, kubur Yesus memang betul-betul kosong. Di mana mereka memerintahkan prajurit-prajurit Romawi yang diperintahkan oleh pemuka-pemuka agama itu, mereka sendiri menjaga di situ. Tetapi apa yang terjadi? Itu jelas nampak mereka sendiri dengan telanjang mata sendiri. Mereka lihat bahwa memang kubur Yesus itu kosong. Nah, ini adalah salah satu ya fondasi kita untuk mengabarkan Injil. Ternyata bahwa iman orang percaya ini, kalau seandainya itu semua palsu, maka iman kita atau dasar kita tidak ada. Tetapi karena kebangkitan Yesus, kubur itu memang kosong, kita memiliki fondasi yang begitu kuat. Karena dari situlah kita bisa mengabarkan Injil, semangat untuk kemanapun kita pergi. Sama seperti murid-murid Yesus ya, di mana ketika mereka mengabarkan Injil nih, ketika mereka masih bersama Yesus, mereka semua penakut, pengecut. Tetapi kalau kita lihat, ketika Yesus bangkit, ketika Yesus sudah jelas bangkit di depan mata mereka, menampakkan diri kepada mereka, apa yang terjadi? Mereka sendiri, murid-murid Yesus yang penakut tadi, menjadi orang yang sangat berani. Bahkan mereka mau mati martir ya. Siapa sih orang yang mau mati dengan kebohongan yang sia-sia? Siapa sih orang yang mau mati sia-sia? Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa fondasi kita memang sangat kuat, didasari oleh kematian Yesus. Terima kasih. Oke, Pendeta Purba. Ya, Paulus katakan, kalau seandainya Yesus memang tidak bangkit, ya saya sendiri juga pasti tidak mau percaya lagi sama Yesus gitu ya. Karena apalagi menginjil gitu. Dia katakan, maka pemberitaan Injil itu menjadi kosong gitu ya. Itu dari kata kenos, yang berarti tidak berguna atau omong kosong dan tidak punya manfaat gitu, tidak berkuasa gitu. Lalu ya dia bilang yang kedua, maka iman kita akan menjadi sia-sia. Ya, kata sia-sia dari kata mataia yang artinya tidak menghasilkan apa-apa, tidak berdampak dalam hidup kita gitu ya. Jadi iman kita ini menjadi mandul ya, tidak menghasilkan apapun. Lalu dia bilang juga maka kita akan tetap hidup dalam dosa ya, atau masih hidup dalam dosa karena di bawah kematian kan upah dosa adalah maut. Jadi kalau Yesus tidak pernah bangkit, maka kita akan tetap dalam bayang maut, ya, dosa. Nah, inilah sebenarnya makna yang paling penting, ya, bahwa kita diberi kemenangan. Dan orang yang terkasih kita, orang-orang yang sudah meninggal itu, tidak ada jaminan, gitu. Nah, kenapa saya begitu yakin ya, menjalani duka cita, gitu ya? Katakanlah waktu papa saya meninggal dulu. Ya karena Injil ini, karena kebangkitan Yesus ini gitu. Saya percaya dengan Yesus bangkit, ya dengan bukti-bukti sejarah tadi ya, dan bukti-bukti Alkitab yang sudah disampaikan, catatan sejarah, maka itu menjadi satu keyakinan yang berdampak dalam hidup saya. Ketika menghadapi masalah, duka cita, bahkan kematian sekalipun, ya saya tidak perlu takut lagi. Gitu. Itulah dampak yang paling nyata gitu ya, dalam hidup kita ketika mengimani kebangkitan Yesus. Amin. Terima kasih Pendeta Purwo untuk penjelasannya. Teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Apa makna dari sebutan Kristus sebagai buah sulung? Bukankah ada orang-orang yang dibangkitkan sebelum Yesus? Kalau misalnya kita katakan sulung adalah yang pertama, padahal sebelum Yesus di zaman Perjanjian Lama, ada juga orang-orang yang dibangkitkan dari kematian. Pendeta Wilson.
mungkin ditambah lagi juga adalah bahwa ada juga orang-orang yang sudah tidak mengalami kematian, gitu udah di surga kan, seperti Henok dan Elia. Musa. Kalau Musa kan sempat mati dulu gitu ya. Jadi kita bisa katakan ini adalah buah sulung karena ini adalah suatu kebangkitan yang pertama terjadi karena sudah digenapi satu prosesnya. Jadi kalau kita bisa bilang bahwa yang lain-lain itu sebenarnya bukan buah sulung, itu seperti kayak apa ya, bukan tanda jadi juga lah, kayak bonus lah gitu, kayak apa ya, dengan iman apa ya, apa yang dijanjikan itu sudah kita imani akan terjadi, makanya yang lain adalah bolehlah gitu kan. Kayak misalnya kayak orang kalau datang gini kan, mau masuk kemana, ke Ancol atau kemana gitu kan, datang rombongan nih, oh tiketnya mana, ada tapi ketinggalan, yaudah yang lain masuk aja duluan, dengan iman pasti ada. Itu jadi orang yang masuk itu dengan iman gitu kan. Tapi ketika saya bawa tiketnya nih, saya lah yang pertama kali masuk, gitu. Mungkin Yesus itu dalam arti buah sulung dalam hal itu, karena dia buah sulung yang menunjukkan bahwa ini boleh terjadi karena sudah ada proses yang tepat yang sudah digenapi, yaitu proses korban penghapusan dosa ini. Kalau yang lain-lain itu tadi ya, kalau soal kebangkitan ada lagi yang bangkit tapi mati lagi gitu kan, seperti anak dari janda di Sarfat ataupun juga di beberapa tempat lain. Tapi yang bangkit dan tidak akan mati lagi, baru inilah Yesus. Setelah proses itu terjadi ya, karena tadi bangkit tidak mati lagi, Musa juga sebenarnya sudah. Tapi ini menggambarkan bahwa ada sebuah kalau kita bisa bilang ritual seperti upacara yang memang adalah penggenapan daripada ritual upacara daripada di Bait Suci itu kan ada upacara macam-macam kan, ada tentu ada perayaan Paskah, ada perayaan Yom Kippur, pendamaian, dan inilah ketika itu semua sudah terjadi, inilah hasilnya. Hasil pertamanya yaitu Yesus. Dan juga kalau kita baca di mana, di Matius atau di mana kalau tidak salah, ketika Yesus bangkit, ada juga orang-orang yang ikut bangkit juga. Ya inilah buah sulung itu, maksudnya seperti itu. Pendeta Purba. Ya, jadi istilah buah sulung itu kalau dalam bahasa Yunani itu ya, aparche itu sebenarnya diambil dari tradisi ya, pertanian, dan ini menjadi acara keagamaan ya dalam budaya bangsa Yahudi, di mana jadi sebelum panen gitu ya, diambil satu itu seikat ya, kurang lebih begitu. Itu menjadi disebut buah sulung gitu, penanda akan segera panen raya begitu ya. Nah, jadi kematian Yesus itu disebut buah sulung karena itu menjadi satu jaminan begitu ya, jaminan bahwa akan ada panen raya, kebangkitan gitu. Jadi kebangkitan Yesus itu menjadi jaminan akan kebangkitan orang-orang yang akan percaya. Nah, itu jadi disebut buah sulung. Nah, pertanyaannya tadi adalah bagaimana dengan mereka yang sebelum Yesus sudah dibangkitkan gitu ya. Harusnya itu dong yang pertama, sulung. Oke, jadi begini, mereka itu mati dan dibangkitkan oleh karena imannya kepada Yesus, kan begitu ya, yang akan datang. Nah, sedangkan kita dibangkitkan nanti karena iman kita kepada Yesus yang sudah datang. Jadi tetap rujukannya adalah Yesus. Itu sebabnya dia menjadi buah sulung atau jaminan, garansi kita. Mereka tidak akan pernah ada kebangkitan kalau Yesus tidak akan ada mati bangkit nanti di depan gitu. Jadi kalaupun mereka ada kebangkitan sebelumnya, tidak disebut buah sulung, karena bukan mereka yang menjadi jaminan atau garansinya. Lalu kemudian tadi disampaikan juga, memang ada dua jenis kebangkitan gitu ya. Kayak Lazarus, kemudian ada putri Yairus, ya, dan macam-macamnya itu. Kalau mereka ini beda, kebangkitannya ini masih kebangkitan tubuh alamiah kita. Jadi masih daging dan darah yang mereka pakai, dan mereka nanti akan mati lagi, ya, mati lagi. Tapi kalau kebangkitan yang dimaksud di sini adalah memang kebangkitan untuk hidup yang kekal, dan itulah yang akan kita peroleh ketika kita nanti dibangkitkan pada hari Maranatha itu. Amin. Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Nah, apa yang harus orang Kristen atau kita yakini tentang keadaan orang mati, dan bagaimana ajaran ini sejalan dengan harapan akan kebangkitan? Alex. Baik,
apa yang harus orang Kristen yakini ya tentang keadaan orang mati nih. Terkadang orang berpikir bahwa kalau orang sudah mati tentu rohnya pasti gentayangan nih, pasti ada di seliling kuburannya nih, akan jadi hantu. Nah, itu semuanya mitos ya. Di mana dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, sangat ada satu kata yang dikatakan Yesus, sangat enak didengar, bahkan sangat enak kita rasakan, yaitu orang mati itu hanya tertidur. Nah, mungkin kita semuanya pernah merasakan namanya tertidur ya. Nah, coba kita bayangkan bahwa kalau orang mati hanya tertidur, apa sih yang perlu kita takutkan kalau kita mati nanti? Tentu kalau kita tidur pasti besok paginya akan bangun kembali. Nah, di sini tidur ini bukan berarti tidak sadar ya. Tetapi istilah tidur yang digunakan Alkitab bukan berarti jiwa orang mati ini masih berada di dalam tubuhnya. Kan kalau kita lihat orang mati, orang dikuburkan, tentu tubuhnya ada di lubang itu atau di kuburan itu. Nah, tetapi istilah tertidur dipakai untuk menggambarkan bahwa bagi orang percaya nanti kematian itu hanyalah sifat sementara. Jadi kita umat-umat Tuhan ya terkhususnya, kalau kita berpikir bahwa kematian ini sangat menakutkan, itu salah. Tetapi kematian itu tidak usah kita takutkan, karena kematian itu sudah jelas Yesus katakan hanya tertidur. Nanti kalau kita sudah mati, kita pasti akan tertidur. Nah, kalau kita tertidur, kita percaya bahwa keesokan harinya kita pasti akan bangun, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Nah, bagaimana bisa dari ajaran Alkitab yang pertama mengenai mati ini adalah tertidur bisa berkembang jadi kayak ya rohnya masih ada atau bisa langsung naik ke surga atau ke neraka? Jadi ada beberapa hal-hal yang menjadi dasar paling tidak di dalam perjanjian baru lah ya. Mungkin yang pertama adalah ketika Yesus berbicara kepada pencuri yang di kayu salib itu kan, wah pada hari juga kamu akan berada bersama-sama di Firdaus. Nah, tentu ada penjelasan seperti apa. Tapi ada orang yang menafsirkannya bahwa Yesus katakan bahwa si pencuri ini akan ada bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Dan kapan itu jadi hari itu? Artinya kan kalau dia mati hari itu, ya hari itu di Firdaus ya dia langsung bangkit. Itu satu contohnya. Lalu kemudian yang berikut adalah kisah mengenai Lazarus. Ini bukan Lazarus yang dibangkitkan, tapi kalau dibilang perumpamaan, ya mungkin bukan perumpamaan, ya oke lah, kayak ada satu cerita dongeng lah ya. Dongeng ini sebenarnya tentang cerita rakyat ya, cerita rakyat. Karena ini bukan hanya di daerah Israel saja, itu cerita itu ada di Mesir juga ada cerita yang mirip, di daerah Sumeria juga ada cerita yang mirip. Mengenai ada orang yang mati, lalu kemudian kita dia bangkit, dia langsung ketemu di surga, lalu kemudian dia minta, boleh nggak suruh orang ke keluarga saya yang masih hidup. Nah, poinnya di situ. Jadi itu legenda itu ada di budaya-budaya di sekitar situ lah. Dan itu mengatakan, kalau gitu orang mati sudah sampai di surga dan dia bisa kasih kasih petunjuk, minta request, kasih perantaraan kepada orang-orang yang masih hidup. Nah, jadi itulah yang membuat kadang-kadang seolah-olah Alkitab juga mengajarkan hal itu. Padahal secara keseluruhan mungkin yang paling jelas mengatakan adalah bahwa di dalam Kejadian Allah sendiri mengatakan kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Jadi tidak ada yang namanya kekekalan yang hakiki daripada jiwa. Karena kan kalau dia jiwa orang itu mati lalu rohnya gentayangan, artinya ya dia bisa tetap exist. Alkitab mengatakan tidak. Kamu itu hanya bisa exist kalau ada di dalam Tuhan. Kalau kamu tidak di dalam Tuhan ya kamu itu mati ataupun binasa. Walaupun kematian yang di sini kematiannya masih yang sementara. Belum kebinasaan yang kekal. Nanti kalau binasa yang kekal ya itu nanti ketika Yesus sudah datang lalu sudah pengadilan apa segala, baru orang-orang yang jahat benar-benar binasa, bukan mati tapi kayak lenyap, hilang gitu lah. Itulah sebenarnya yang kita percaya bahwa itulah ajaran Alkitab mengenai hubungannya antara kematian, kebakaan jiwa dan juga neraka dan seterusnya. Pendeta ada yang mau ditambahkan? Yang mana yang mau ditambahkan? Iya, keadaan orang mati. Oh. Ya, apa yang harus orang Kristen percayai mengenai keadaan orang mati? Karena masih kurang jelas nih kadang-kadang. Jelas sih, cuman ya kebayang-bayang aja gitu, orang Kristen takut hantu lah, gitu kan? Iya. Tadi yang pertama dikatakan bahwa orang mati itu tidur, gitu ya. Dan Alkitab katakan orang tidur itu kan ya beristirahat, gitu ya. Dan nanti akan bangun. Oke. Kemudian
bagaimana dengan kebangkitannya gitu ya. Ya, bahwa mereka, kalau kita lihat ya di pelajaran berikutnya nanti mungkin itu tentang kematian ini, bahwa Paulus analogikan itu seperti benih, gitu ya. Jadi tubuh benih itu kan punya fisik ya. Kemudian dia dikubur, mengalami proses kematian gitu. Tapi secara ajaib dia memiliki bentuk yang baru, tubuh yang baru gitu kan. Dan memiliki hidup yang baru. Nah, demikianlah yang terjadi dengan hidup kita ya, apakah itu mengalami kematian dan nanti peristiwa kebangkitan. Jadi tubuh yang kita pakai sekarang ini bukan lagi yang akan kita gunakan pada waktu kita akan bangkit ya. Tubuh yang dipermuliakan nanti mungkin akan dijelaskan lebih jauh di depan. Tapi ini yang mau saya gambarkan. Nah, lalu bagaimana dengan jiwa? Sebenarnya ini yang menjadi persoalan kan. Jadi banyak orang menghadapi kematian itu takut, ya, bukan soal takut kehilangannya, tapi juga takut kepada hantunya, ya kan? Kayak di kampung kami lah ya, di daerah Bakara itu dulu ya. Itu kalau orang mati itu selama 7 hari dipercayai, dan itu kejadian gitu. Karena apa yang kita percaya ya setan bisa gunakan itu menjadi satu fakta gitu. Jadi orang mati itu dipercaya mereka belum pergi, masih tinggal di area itu gitu, di rumah itu, sehingga mereka masih kembali gitu ya. Kadang nasi habis gitu. Masih terdengar bunyi langkah kaki tapi nggak ada penampakan ya. Kemudian ada orang yang kesurupan ya. Yang mati laki-laki, yang disurupi perempuan, tapi perempuan ini bisa meniru persis gitu ya. Sehingga orang jadi percaya bahwa rohnya ini memang masih ada ya, gentayangan. Nah, di sini orang yang kemudian menjadi ragu, dan itu adalah penipuan setan. Bagaimana dengan kebenaran Alkitab? Padahal Alkitab sudah jelas katakan orang mati tidak tahu apa-apa. Napas hidupnya kembali kepada Allah dan tubuhnya kembali kepada debu. Selesai sebenarnya. Terus yang gentayangan itu, yang langkah kaki terdengar itu, yang makanan bisa habis itu, siapa dong? Lalu yang kesurupan meniru suaranya itu persis banget, bukannya roh yang mati, siapa itu? Ya itulah setan, itulah si penipu. Ya. Jadi sekali lagi menghadapi kematian ini kita tidak perlu takut, ya, karena itu adalah waktu untuk tidur dan beristirahat, dan ada satu proses yang akan terjadi ketika kita dibangkitkan dengan semangat yang baru, tubuh yang baru, gitu ya, dan dipermuliakan seperti itu. Amin. Terima kasih pendeta penjelasannya. Jadi bagi kita orang Kristen, kita nggak perlu takut ya, karena kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu yang setan buat gitu, setan gunakan untuk buat kita makin percaya terhadap hal itu, padahal itu adalah penipuan setan. Tadi pendeta Saud sudah sempat singgung ya mengenai bagaimana orang mati dibangkitkan, dengan tubuh apa mereka akan datang kembali. Bagaimana pendeta Wilson? Iya, mungkin kalau di sini Paulus itu menggunakan paling tidak ada 3 perumpamaan lah ya, atau yang mencoba menjelaskan tubuh yang seperti apa. Yang pertama adalah soal biji dengan tanaman. Biji itu berbeda dengan tanamannya. Lalu kemudian perbedaan jenis ataupun ya tidak dibilang apa ya, kalau di sini bilang bukan semua daging itu sama, 39. Ada daging manusia, ada daging binatang, ada daging burung. Jadi seolah-olah ada tingkatan yang berbeda. Lalu kemudian Paulus juga menggunakan soal kemuliaan matahari lain dari kemuliaan bulan, lain dari kemuliaan bintang-bintang. Jadi seolah-olah memang ada samanya tapi ada bedanya. Lalu kemudian Paulus juga mengatakan yang samanya seperti apa? Oh, kalau tadi tubuh itu ditanam dalam kebakaan, bisa mati, bisa hancur, tapi akan dibangkitkan dalam kesempurnaan. Lalu kemudian tentang Paulus berbicara mengenai bahwa ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Lalu kemudian ada yang hina, ada yang mulia, ada yang lemah lalu menjadi kuat. Jadi seolah-olah memang ada sebuah perbedaan secara ontologis kalau orang bilang ya, antara orang yang masih hidup dengan orang yang mati lalu kemudian dibangkitkan untuk kemuliaan. Bukan kalau mati dibangkitkan seperti Lazarus ya, itu belum diubahkan. Jadi memang ada sebuah transformasi, dan mungkin yang paling penting transformasi ini apa yang ditransformasikan? Apakah
orangnya berubah, apakah dia jadi lebih ganteng, apakah dia jadi lebih cantik, atau dia berubah jadi orang, mungkin yang kita bisa percaya adalah bahwa orangnya berubah tapi sama. Ada sesuatu yang lain daripada orang itu, yaitu tadi lebih kuat, lebih sempurna segala, tetapi ada juga kemiripan sehingga itu masih bisa dikenali, dialah si ini. Kita nggak bisa kalau misalkan opa saya sudah meninggal gitu kan, saya tahunya opa saya ini udah tua gitu kan, pas bangkit itu ada cowok ganteng, siapa nih? Oh, ini ternyata opung saya. Gitu kan, taunya dari mana ya? Kita bisa lihat mungkin dia lebih gagah dan lebih mudanya. Tapi selain tubuh, mungkin kita juga bisa lihat dari sikapnya, karakternya, cara bicaranya. Jadi kebangkitan daripada tubuh ini ada tetap menyisakan hal-hal yang memang menunjukkan identitas ataupun jati diri orang tersebut. Walaupun ketidaksempurnaannya, kecacatannya, kalau bisa dibilang kefanaannya itu sudah tidak ada. Dan kalau dibilang seperti apa, inilah Paulus kesulitan. Paulus aja kesulitan, makanya dia bilang ada biji, ada ini, ada jenisnya, apalagi kita. Jadi memang bukan sesuatu yang bisa kita jelaskan secara pasti dan pas, tapi yang jelas intinya adalah ada yang sama, ada yang berbeda. Sama dalam identitas dan jati diri, berbeda dalam itu tadi kemuliaan, kehinaan, kekuatan, kelemahan. Oke, terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Teman-teman jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai perubahan fisik, apakah ada perubahan sifat yang dialami saat kebangkitan? Alex. Apakah ada perubahan sifat? Ya, tentu pasti ada ya. Di mana pasti ada perubahan secara total nih. Nah, saat kita dibangkitkan nanti, bukan hanya fisik saja kita dapat yang baru, tetapi karakter kita memang karakter seperti Allah sendiri. Di mana perubahan sifat ini, yaitu salah satunya adalah hilangnya natur dosa. Nah, di sana nanti, apapun sifat-sifat kita, sifat-sifat seperti saya nih, sifat-sifat yang suka ini berantem, suka marah-marah, suka maki-maki orang. Nah, itu adalah sifat-sifat yang tidak cocok masuk untuk kerajaan sorga. Nah, di sini karakter kita tadi, karakter kita yang di dunia ini, itu semuanya akan dimusnahkan atau binasa itu. Maka karakter kita nanti di kerajaan sorga adalah karakter seperti Allah sendiri. Kenapa? Karena disitulah kita, di karakter kita, diperbarui secara total semuanya. Dimana juga, mengapa ini harus berubah? Nah, ada pertanyaannya, mengapa ini harus berubah? Ya karena di surga adalah tempat yang kudus, kita harus ingat itu. Surga adalah tempat yang kudus, di mana orang-orang berdosa, sifat-sifat kita yang duniawi ini, tentu tidak cocok masuk ke sana ya. Kalau kita nanti masuk ke surga, kita lihat ada emas. Bukan kita pijat, tapi kita akan tongi. Nah, itulah salah satu mengapa karakter kita harus bisa berubah. Maka ketika karakter kita sudah diubahkan oleh Allah sendiri, sama seperti Dia, maka di surga itu, yang namanya keributan atau amarah itu tidak akan ada. Tetapi semua itu tentram, tenang, dan bahkan kita bersukacita semuanya. Terima kasih. Dan tapi bukan berarti kita masih marah-marah, terus begitu kita dibangkitkan kita udah tidak marah-marah lagi. Maksudnya artinya kita tetap harus memperbaiki kelakuan karakter kita, sifat kita ketika kita masih hidup di dunia gitu ya. Mungkin nanti pendeta bisa sempurnakan, karena yang saya paling tidak yang saya ketahui bahwa ketika kita di dunia, inilah kesempatan kita untuk membangun dan membentuk karakter kita sama seperti Allah. Mungkin nature-nya kali ya, nature untuk berdosanya kali ya yang diubahkan. Gimana pendeta? Jadi mungkin kadang-kadang kita juga perlu memahami bahwa seringkali kita juga salah kaprah jadi dua pandangan, apakah karakter itu akan diubahkan atau tidak. Bagi yang mengatakan karakter itu tidak akan diubahkan, salah kaprahnya juga bisa mengatakan bahwa karakter itu tidak akan bertumbuh lagi. Ya udah begitu, akan begitu aja. Enggak juga. Jadi maksud saya kalau seperti tadi kan Bro Alex bilang, tadi saya pemarah, saya suka maki-maki, saya begini-begini. Ketika dibangkitkan dengan tubuh yang baru,
ada beberapa hal yang kita bisa pahami. Satu adalah bahwa ya ini kalau secara pengetahuan kan secara psikosomatik. Jadi ada hubungan antara pikiran dengan tubuh. Kalau tubuhnya kepanasan, tubuhnya selalu kecapean, tubuhnya selalu ngantuk, otomatis pikiran dan cara merespon juga akan berbeda. Nah, ketika nanti dibangkitkan, elemen ataupun faktor dari tubuh ini sudah nggak ada lagi. Jadi kita nggak akan kayak, misalkan kalau orang lapar, orang ngantuk kan bawaannya marah-marah. Nah, tapi di sana kan udah nggak akan lapar lagi, nggak akan apa lagi. Jadi tendensinya itu sudah tidak ada. Dan itu tentu memperbaiki karakter juga. Dari sisi itu mungkin kita bisa mengatakan karakter akan menjadi lebih baik ketika tubuh jadi baik. Dalam hal seperti itu kan. Tetapi yang bisa kita juga katakan seperti yang poinnya daripada Yola adalah bahwa karakter ini juga adalah sesuatu yang tidak terjadi dalam satu malam. Ini kan karakter adalah sesuatu yang sudah kita bentuk sejak dari kita masih muda. Dan seperti pohon, arahnya kemana, itulah yang akan dilanjutkan ketika di kerajaan surga nanti. Makanya saya bilang bahwa karakter kita tetap akan bertumbuh. Cuma bagi orang-orang yang arahnya sudah salah, ketika kita istilahnya kita boost dengan roket, dengan apa, ya akan ke arah yang salah juga. Gitu kan. Makanya bagi kita selalu dikatakan, makanya perbaikilah karaktermu, biar arahkan itu kepada Tuhan. Supaya apa? Jadi ketika nanti di dalam tubuh yang sudah dibangkitkan, ya dengan segala kemampuan yang tentunya lebih luar biasa daripada kita sekarang, hal-hal itu akan digunakan untuk hal-hal yang baik. Makanya kalau misalkan orang jahat terus kemudian dibangkitkan dengan tubuh yang sempurna juga, ya dia tetap akan melakukan kejahatannya dengan lebih luar biasa lagi. Gitu. Karena memang arahnya tendensinya ke sana. Jadi tendensi ini bukanlah tendensi sifat, tapi tendensi kedagingan tubuh secara fisikal. Ya kalau tubuh itu gampang, ya tadi seperti saya bilang kan, bisa lelah, bisa capek, bisa ngantuk, bisa ya apalah segala macam. Itu tendensi yang hilang. Tetapi tendensi sifat saya, pokoknya kalau ada orang saya maunya marah. Pokoknya kalau ada orang saya maunya sombong. Itulah yang tidak terubahkan. Jadi ada hal yang berubah, ada yang tidak. Dan kalau yang selalu saya bilang juga adalah bahwa sebenarnya di surga nanti tidak ada lagi cobaan. Seperti tadi Bro Alex bilang kan, kalau mau mencuri, nggak akan lagi. Ngapain gue mencuri? Orang semua jalannya terbuat dari emas. Ngapain lagi saya iri dengan tetangga saya yang lebih kaya? Toh saya juga punya istana gitu kan. Katanya ngapain lagi saya iri dengan Jadi tetapi yang akan tetap ada adalah apakah hati dan pikiran saya tetap akan mengakui bahwa Allah itu ada. Nah, itulah yang harus kita jaga dan selalu kita arahkan pikiran kita untuk bahwa Allah itu ada dan Allah itu adalah Allah yang baik. Nah, ketika nanti sampai di surga, hanya itulah yang bisa kita bawa gitu. Kalau orang jahat ya tidak mengakui bahwa Allah itu ada, tidak mau mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Sementara kalau itu yang terus dibawa, nah itulah yang berbahaya dan itulah yang tidak bisa dibiarkan. Makanya kalau kita balik kepada cerita Nabi Nuh gitu kan. Nah ini zaman-zaman masih sekitar di awal-awal manusia jatuh dalam dosa gitu ya. Jadi decay-nya atau perusakan daripada tubuh jasmaninya itu masih belum separah sekarang. Mereka masih hebat, masih pintar, masih jago. Lalu apa kata Allah? Kalau mereka dibiarkan saja, bahaya. Sebab apa? Keinginan hati mereka itu adalah jahat semua dan mereka hanya menggunakan kemampuan mereka untuk hal-hal yang jahat. Jadi kalau dibiarin, wah bisa sehancur apa dunia. Makanya dimusnahkan di zaman Nuh. Dan bahkan di zaman satu generasi sesudahnya, di zaman Menara Babel juga seperti itu. Jadi sudah ada lagi tendensi mulai menggunakan talenta hal yang baik untuk kejahatan. Makanya Allah cerai-beraikan supaya udahlah, janganlah kau terlalu jago. Kalau kau terlalu jago, tapi sifatmu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, malah kehebatan dan kesanggupan itu akan digunakan untuk hal yang jahat. Nah, tapi bagi kita nanti setelah dalam tubuh kebangkitan, kalau karakter kita memang sudah mengarah kepada Tuhan, nah itulah yang nanti akan terus berkembang berlanjut. Jadi kalau dibilang apakah ada perubahan karakter, ya itu tadi ya dan tidak. Iyanya seperti apa, tidaknya seperti apa. Oke, terima kasih penjelasannya Pendeta. Nah, menurut pelajaran kita, pelajaran Sekolah Sahabat ini, apa arti kalimat dari daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Pendeta Purba. Sebelum saya ke pertanyaan itu, saya ada pertanyaan. Oh, kalau pendeta yang bertanya, siapa yang menjawab? Dari penjelasan tadi, dibangkitkan selain perubahan fisik, ada perubahan karakter. Nah pertanyaannya, apakah perubahan itu terjadi pada waktu dibangkitkan atau sebelum matinya justru? Ya kan?
pemarah tadi. Nah, dia percaya kepada Yesus dalam kondisi pemarah. Kemudian waktu dibangkitkan, tiba-tiba sudah berubah menjadi orang yang lemah lembut. Apakah seperti itu prosesnya atau bagaimana? Nah, ini kan perlu juga kita pahami gitu ya. Oke, jangan lupa bahwa topik kita di sini adalah kuasa kebangkitan Kristus. Jadi kita mau mendalami kuasanya nih. Kalau masalah kebangkitannya nggak perlu diragukan lagi lah. Itu dasar iman kita, bukti sejarah, bukti Alkitab. Tapi kuasa ini harus digarisbawahi. Ya. Seberapa berdampak kuasa kebangkitan Yesus ini dalam hidup kita, begitu. Nah, kata kuasa di situ berasal dari kata dunamis, ya. Dari situlah kata dinamit. Jadi ada satu power yang berdampak gitu ya. Jadi bisa menghancurkan. Ya, dinamit kalau orang mau tambang gitu kan, dikasih dinamit hancur gitu ya. Nah, kuasa kebangkitan Yesus bisa menghancurkan sifat-sifat alamiah berdosa kita. Tapi di saat yang sama, kuasa dinamit ini, dinamo ya, dari situ juga kata dinamo, itu kan membangkitkan listrik ya, daya yang bisa menerangi ya, hal-hal yang baik lah, hal-hal yang positif bermanfaat gitu, energi gitu ya, kuasa gitu. Nah, jadi kuasa yang sama ini juga memberikan kita kekuatan untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Jadi jangan lupa, orang yang percaya kepada Yesus dengan kebangkitannya itu mengalami kuasa. Jadi yang sebelum kita mengalami kebangkitan fisik nanti, perubahan fisik, justru yang pertama terjadi ketika kita menerima Yesus adalah perubahan rohani kita, karakter kita gitu. Nah, jadi ketika Yesus nanti membangkitkan kita, sebenarnya bukan perubahan terjadi di situ. Di situ adalah penyempurnaan. Nah, itulah tadi yang dijelaskan itu gitu ya. Disempurnakan begitu sehingga menjadi seperti Yesus dipermuliakan gitu. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Nah, kemudian ke pertanyaannya Yola tadi tentang daging dan darah itu ya, di 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi daging dan darah ini adalah sebagai simbol kefanaan. Dalam Alkitab, istilah daging dan darah ini sering digunakan sebagai ungkapan untuk menggambarkan keterbatasan manusia gitu ya. Jadi itu merujuk kepada tubuh fisik kita yang sekarang ini, ya, yang kita pakai ini dipengaruhi oleh dosa sehingga bisa sakit, bisa menua, ya, bisa mengalami kematian. Ya. Nah, itulah tubuh yang dipakai Yesus pada waktu datang menjelma menjadi manusia. Ya, tubuh Adam pertama yang terbuat dari daging dan darah, gitu ya. Tetapi kemudian pada waktu dia bangkit, tubuh fana ini sudah berubah. Jadi tidak lagi daging dan darah. Tapi apakah berbentuk? Tetap berbentuk. Makanya bisa diapakan? Dia bilang, oke, tusuk tanganmu itu ke si Thomas karena dia nggak percaya. Harusnya kalau tangan yang berlubang, kalau masih ada darahnya, dia harus berdarah dong gitu. Nah, jadi secara fisik tetap ada, tetapi unsurnya sudah tidak lagi hal-hal fana. Nah, itulah sebabnya ketika nanti kita sudah dibangkitkan dalam iman kita ya, jadi sebagaimana Yesus bangkit dalam tubuh yang sudah dipermuliakan, yang tidak lagi terbuat dari hal-hal yang fana, daging dan darah, ya, maka demikian juga nanti kita ketika dibangkitkan. Jadi tidak dibatasi lagi dengan tubuh alamiah yang berdosa, bahkan unsur-unsur dunia ya, katakanlah gravitasi bumi gitu, itu tidak lagi mengikat kita. Itu sebabnya nanti kita bisa terangkat gitu kan. Nah, ini saya sangat meyakini ini dan saya sangat merindukan itu gitu loh. Coba kita berdiri di atas menjatuhkan, pasti itu. Hukum gravitasi kan begitu, semua benda yang punya bobot itu pasti akan jatuh ke bawah. Ya. Tapi nanti kita akan bisa justru melayang. Jadi waktu Yesus datang itu kan kita akan menyambut dia di angkasa. Bertemu di awan-awan gitu. Itu menolak gravitasi itu. Karena unsur-unsur kita sudah lagi alamiah bumi gitu. Alamiah berdosa. Nah, itulah luar biasanya.
Amin. Pas Pendeta Purba menjelaskan tadi saya langsung mengimajinasikan ya, kita bisa terbang. Kalau biasanya kita harus dari atas turun ke bawah gitu ya, kalau mau naik para layang atau apa harus dari tempat yang tinggi dulu gitu, walaupun misalnya bisa terbang-terbang menggunakan alat, tapi ini kita bisa menyambut kedatangan Tuhan kita. Tadi Pendeta Purba sudah katakan ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus. Kuasa ini juga berhubungan dengan kemenangan akhir kita atas maut dengan kebangkitan Kristus ini. Pendeta Wilson boleh jelaskan? Jadi kalau memang dikatakan bahwa maut itu adalah musuh terakhir yang akan dikalahkan. Dan di Wahyu juga dikatakan nanti ketika di dunia baru tidak ada lagi maut, tidak ada lagi tangis apa segala macam. Jadi memang kalau dibilang musuh terakhir yang harus dikalahkan, karena maut ini melambangkan apa sih? Maut ini melambangkan dua hal. Satu adalah dosa, akibat daripada dosa, dan dua adalah kefanaan, kesementaraan, kekalan gitu kan. Sehingga ketika dikatakan wah ini kemenangan akhir atas maut, artinya inilah saat dimana manusia itu akan benar-benar di dalam satu sisi menjadi seperti Allah, dalam arti ya selain karakter ya tentunya menjadi Allah seperti dalam karakter, tapi juga dalam sisi seperti keabadian, kekekalannya ini. Sehingga tidak lagi sementara. Jadi hubungan ini tidak lagi sementara, tidak ada lagi perpisahan. Karena kalau ada kekekalan, dia mau jarak sejauh apapun, mau waktu selama apapun, pasti bisa ketemu lagi. Jadi hal-hal yang membuat duka cita, hal-hal yang membuat keterbatasan ini tidak ada lagi. Dan makanya dikatakan bahwa kemenangan akhir ini adalah atas maut. Dan itu adalah sesuatu juga yang tentunya perlu kita nanti-nantikan. Sehingga kita bisa mengenal Allah sebagaimana Allah mengenal kita, dan kita juga bisa dikenal sebagaimana kita yang sebenarnya. Karena kalau sekarang saya ini seperti apa segala ini kan sementara semua sifatnya. Tetapi ketika di dalam satu sisi seperti Pendeta Purba katakan, daging dan darahnya sudah diubahkan, lalu kemudian maut sudah tidak ada lagi, maka yang tersisa ataupun yang terubahkan ini adalah sesuatu yang bersifat kekalnya. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya rencana Allah bagi ciptaannya untuk mengalami atau mendapatkan hal ini. Tapi mungkin seperti kita lihat di dalam kisah di awal kejadian, ada sebuah masa percobaan. Jadi kalau dibilang mungkin ini seperti kalau orang bilang kan kalau kerja itu ada probationnya gitu kan. Kalau probationnya masih bisa lanjut, bisa enggak ya, kapan aja bisa diberhentikan. Tapi kalau dia sudah pegawai tetap, susah untuk dipecat karena nanti ada pesangon, PHK, harus apalah segala macam. Jadi ketika tubuhnya sudah diubahkan, inilah kematian itu sudah dikalahkan. Mungkin seperti itu. Oke. Wah, memang ketika kita diskusi pelajaran sekolah sahabat, kita banyak hal yang kita bicarakan, namun waktunya yang selalu kurang nih ya. Pendeta Purba boleh berikan kesimpulan untuk pelajaran kita kuasa kebangkitan Kristus. Ya, baik. Terima kasih, Kak Yola. Saudara-saudara, dari pelajaran ini kita bisa simpulkan ya tentang kuasa kebangkitan Yesus ini. Saya buat menjadi 3 bagian. Berbicara masa lalu gitu ya. Bahwa dosa-dosa kita seberapa besar pun itu telah diampuni karena pengorbanan Yesus ya. Dan itu sudah dibuktikan dengan kebangkitannya. Jadi artinya masalah dosa itu selesai. Upah dosa adalah maut, tapi maut sekarang sudah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, masalah kita di masa lalu, dosa-dosa kita ya itu selesai. Itu menjadi jaminan. Ya, itulah kuasa kebangkitan Yesus. Menghancurkan setiap dosa-dosa kita di masa lalu. Bahkan sifat-sifat dosa itu sendiri. Jadi di dalam diri kita sudah ada kuasa. Itulah masa kini gitu ya. Jadi yang pertama tadi masa lalu. Kemudian kuasa yang sudah menghancurkan semua dosa yang kita lakukan. Tapi di saat yang sama kita menerima kuasa untuk tidak lagi dibelenggu dosa. Ya. Jadi seharusnya kita yang sudah percaya sepenuhnya kepada Yesus, niat untuk berdosa itu sudah ada lagi. Paulus katakan itu sudah menjadi satu kejijikan gitu. Semua kesenangan dunia itu sudah menjadi sampah gitu ya. Nah jadi masa kini kita memiliki akses kuasa supranatural untuk menang terhadap pencobaan. Supaya kita bisa hidup suci hari demi hari. Itulah analogi dinamo tadi yang saya buat gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, makna kuasa kebangkitan ini adalah masa depan. Bahwa kematian fisik bukanlah akhir dari segalanya.
ya, bahwa kita memiliki kepastian hidup kekal dengan tubuh yang baru ketika tubuh yang sudah dipermuliakan ketika kita nanti sudah dibangkitkan. Jadi kuasa kebangkitan Yesus masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Purba. Teman-teman, mungkin masih ada yang belum dibahas di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita, atau masih ada yang mau ditanyakan. Silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Gute Maedi. Shalom Pendeta. Shalom Yol, salam pemirsa. Terima kasih Pendeta sudah menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk pertanyaan yang pertama datang dari Bapak Maidin Lakuman. Bagaimana dengan mukjizat yang kita lihat menyembuhkan orang sakit? Apakah itu karunia dari Tuhan? Baik, terima kasih Yola. Ya. Berbicara mengenai karunia ini memang menarik sekali karena karunia itu bukanlah sesuatu yang kita usahakan untuk kita peroleh. Tapi karunia itu adalah Tuhan memiliki misi, dan untuk kita mampu melakukan misi itu, Tuhan memberikan karunia. Nah, ketika berbicara mengenai karunia kesembuhan, apakah itu juga bagian di dalamnya? Jawabannya ya, karena kalau kita buka dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. Yola boleh bantu baca ya. 1 Korintus 12 ayat 9 dan 10, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ya. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Baik, terima kasih Yol. Jadi jelas ya bahwa penyembuhan itu adalah bagian dari karunia, dan itu tidak berakhir di zaman rasul-rasul. Itu akan terus Tuhan berikan. Kenapa? Karena misi Tuhan itu akan terus berjalan sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi itu akan terus menjadi bagian dari umat-umat Tuhan, karunia untuk menyembuhkan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah karunia kesembuhan itu semua datang dari Tuhan? Atau ada mujizat kesembuhan itu datang dari Tuhan? Ini menarik ya. Karena banyak yang berpikir setiap ada yang sakit kemudian berdoa dan sembuh, itu dari Tuhan. Jawabannya ya, bisa itu memang Tuhan memberikan kesembuhan itu, tapi mungkin ada hal lain yang memungkinkan itu terjadi. Tapi ingat bahwa tujuan Roh Kudus memberikan karunia itu adalah untuk memperlengkapi untuk misi. Jadi kalau Tuhan memberikan karunia itu kepada seorang untuk melakukan mujizat kesembuhan bagi yang sakit, maka Tuhan memiliki misi atas orang itu. Jadi itu bukan merupakan sebuah kuasa untuk karena keistimewaan seseorang, enggak. Jadi gini, masalahnya adalah kalau orang merasa, saya kalau berdoa orang akan sembuh. Kemudian orang lain datang kepada dia dan menyebarlah kemana-mana, akhirnya bukan Tuhan lagi yang menjadi faktor utama, tetapi sudah kepada personal orang itu. Nah, ini yang kelihatannya cukup berbahaya, dan seringkali juga setan menggunakan berbagai cara untuk mengalihkan pikiran dari Tuhan. Nah, salah satu adalah kalau Tuhan itu memberikan mujizat dengan begitu gampang kepada mereka yang sakit, ya. Pada umumnya kan orang sakit itu hadir karena dua hal. Yang pertama itu karena faktor alam ya, apakah seperti kemarin waktu COVID ya, ada wabah yang terjadi. Tapi yang paling sering terjadi justru karena gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya seorang yang merokok, kemudian terkenal dia masalah pada paru-parunya, kemudian dia berdoa mohon kesembuhan. Ya, kalau dia berpikir dengan kesembuhan itu, maka dia akan hidup kembali dengan lebih baik, itu bagus. Tapi masalahnya adalah, apakah cukup menjadi lebih baik? Kelihatannya harus ada perubahan yang radikal ya, bukan hanya sekedar sembuh, tetapi juga dia harus berhenti kebiasaan tidak sehat supaya sakit itu tidak terulang. Itu sebabnya kenapa Tuhan tidak lagi menjadikan mujizat kesembuhan itu sebagai hal yang tanda kutip murahan ya, kepada semua orang, kepada setiap yang sakit Tuhan akan berikan mujizat. Enggak. Tuhan punya maksud untuk misi.
Tapi misi yang paling utama adalah supaya mereka yang mengalami penderitaan karena sakit itu dan kemudian disembuhkan, maka mereka akan datang kepada Tuhan yang merupakan sumber dari pemulihan dan kesembuhan itu. Fisik mungkin ya akan sembuh ataupun akan tetap mengalami sakit ya karena efek dari penyakit itu. Tapi yang paling penting adalah ketika seorang datang kepada Tuhan, meskipun fisiknya harus menanggung akibat dari kesalahan di masa lalu, tetapi ada jaminan yang Tuhan berikan, itu jaminan keselamatan. Dan ini yang paling penting. Jadi kalau kita lihat Tuhan di zaman Yesus waktu dia datang ke dunia ini menyembuhkan banyak orang, ya karena memang Tuhan ingin orang itu melihat bukan hanya apa yang bisa dia dapatkan untuk dirinya secara fisik, tetapi yang Tuhan inginkan adalah bahwa dia memiliki kemudian hubungan dengan Yesus sendiri melalui pengalaman kerohanian itu. Kalau mujizat itu bisa membawa orang memiliki hubungan pada Yesus, maka saya yakin bahwa itu adalah datang dari Allah sendiri. Tapi kalau itu justru mengalihkan kita dari Yesus, misalnya bukan pada Yesus tapi pada orang yang menyembuhkan, saya pikir itu bukan datang dari Yesus yang memberikan kesembuhan itu. Terima kasih Pendeta, sangat jelas untuk jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya Pendeta datang dari Irwan Syah. Bagaimana kita bisa tahu seseorang itu kasihnya tulus atau pura-pura? Ini juga menarik. Karena begini ya, susah juga memang mengukur isi hati orang. Ya, dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu. Tapi begini, berbicara mengenai kasih dalam hati seorang, sebenarnya ukurannya ada. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 13, ya walaupun itu tidak terlalu mendalami sedalam apa hati manusia, tapi paling nggak dari situ kita mendapatkan gambaran apa sih yang menjadi ukuran bahwa kasih itu datang dari hati yang tulus, yang mengasihi. Nah, kalau kita lihat dalam kisah 1 Korintus pasal 13 ya, secara khusus Paulus di situ menulis secara eksplisit tentang kasih. Apa itu kasih dan bagaimana bentuk kasih, bagaimana mengaplikasikan kasih, dan juga siapa yang menjadi ukuran kasih itu. Nah, itu penting. Ini pelajaran menarik sekali buat saya, karena ukuran kasih itu bukanlah orang yang baik. Ukuran kasih itu bukanlah orang yang kelihatannya bisa menjadi teladan, bukan. Tapi ukuran kasih itu adalah Yesus sendiri yang memberikan teladan bagaimana mengasihi orang berdosa yang tidak layak untuk mendapatkan keselamatan, tapi Tuhan berikan keselamatan itu. Itulah disebut sebagai kasih karunia. Jadi yang saya ingin sampaikan dalam pertanyaan ini adalah kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 7, ini agak panjang tapi nggak apa-apa kita baca ya. Karena ini menjadi cerminan bagaimana kita melihat kasih yang sejati itu. Boleh dibaca, Yo? 1 Korintus 13 ayat 4-7, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, jadi ini saya pikir ukuran yang Tuhan berikan menjadi standar bagaimana kita memahami akan kasih itu. Jadi ketika kita memiliki panjang sabar, ketika kita murah hati, tidak iri, tidak sombong, tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri, tidak mudah marah, dan bisa mengampuni orang yang bersalah, jadi itu adalah wujud dari kasih itu sendiri. Jadi mendefinisikan itu banyak lah, tapi apa yang mau dilihat dari definisi itu adalah tindakan kan. Nah, tindakan itu akan datang bukan karena seseorang terpaksa karena keadaan, ya harus maafkan enggak. Karena memaafkan itu bukan hanya sekedar oke, saya memaafkan, tapi memaafkan itu betul-betul mengampuni dari hati. Ya, sikap sabar itu bukan karena dilihat orang kemudian tindakannya lebih soft kepada orang lain, bukan. Tidak ada orang, sabar itu harus menjadi bagian dari kehidupan seseorang yang memiliki kasih itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memiliki hal ini? Karena gini, manusia itu cenderungnya adalah untuk tidak sabaran. Manusia cenderungnya untuk tidak mengampuni. Manusia itu kecenderungannya adalah untuk merespon sesuatu dengan
kemarahan. Ya. Itu respon alami manusia. Tapi kan kita harus bisa mengasihi. Bagaimana kita bisa mengapresiasikan ini? Saya mau katakan begini, semua yang ada dalam kitab 1 Korintus ini sudah dilakukan dan dipertontonkan oleh Yesus sendiri. Bagaimana ketika dia harus mengampuni orang yang menyalib dia, bagaimana dia bisa bersikap sabar terhadap orang-orang yang selalu mencari kesalahan dia. Ini kan merupakan bentuk nyata dari kasih. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki hal-hal ini dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah kita harus terhubung dengan Kristus. Ya. Kalau kita tidak terhubung, maka itu akan terasa sangat sulit dan berat, ya, karena kelemahan kita sebagai manusia tadi. Tapi ketika kita terhubung dengan Kristus, hubungan itulah yang memampukan kita untuk menerapkan apa yang Yesus telah teladankan dalam kehidupan kita. Jadi saya tidak bisa mengukur seorang benar nggak tindakan dari kasih. Tapi kita lihat aja diri kita masing-masing ya. Kalau saya berbuat baik pada orang, motif saya apa? Apakah supaya orang lihat saya baik? Kalau saya bisa berdamai dengan orang, motif saya apa? Apakah karena saya karena saya mau dapat keuntungan sesuatu dari perdamaian itu, maka saya berbuat baik, mengampuni. Saya pikir itu menjadi refleksi buat kita. Tapi yang paling penting adalah Yesus telah menadankan kasih yang sejati itu, kasih yang betul-betul murni datang dari hati. Dan untuk mendapatkan itu, sekali lagi, kita harus terhubung dengan Kristus. Amin. Terima kasih pendeta untuk jawabannya. Jadi daripada kita menanyakan kasih orang tulus atau pura-pura, kita merefleksikan diri kita ya pendeta. Iya, betul. Kasih kita, apakah kita sudah terhubung dengan Kristus, dan ketika kita sudah terhubung maka kita akan memiliki kasih yang tulus. Baik teman-teman, kalau masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita 1 dan 2 Korintus, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Purba. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Maha Kuasa di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan atas pelajaran yang sangat luar biasa. Pada kesempatan ini, kami belajar tentang kuasa kebangkitan Kristus yang memberikan satu jaminan bagi kami bahwa melalui kematian Yesus dan kebangkitan Yesus dan janji kedatangan Yesus, kami memperoleh jaminan semua dosa-dosa kami di masa lalu telah selesai. Dan di saat yang sama Tuhan memberikan kami kuasa untuk hidup suci benar, memiliki karakter Yesus, dan kami memiliki pengharapan bahwa kami akan menerima tubuh kemuliaan pada waktu kami dibangkitkan pada hari Maranatha. Tuhan, biarlah pelajaran ini benar-benar menjadi satu kekuatan yang baru dalam perjalanan iman kami, agar kami terus memilih mengasihi Yesus lebih dari apapun penarikan-penarikan dunia ini. Dan kami mau melayani Tuhan sepenuh hati kami dan selalu bersedia menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Berkatilah semua kami yang sudah ambil bagian dalam pelajaran ini. Berkati setiap kru yang bertugas, berkati para pemirsa yang akan juga belajar bersama melalui tayangan ini. Dan semua umat-umat Tuhan yang mendengarkan pelajaran ini, biarlah kami semua terberkati melalui iman yang dikuatkan atas pelajaran yang sangat berharga ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Purba, Alex Sama-sama. dan juga Pendeta Wilson. Kita sudah berdiskusi bersama dan kiranya pengharapan akan hidup yang kekal yang Tuhan telah berikan melalui kebangkitannya dan kuasa yang kita miliki saat ini untuk menang terhadap dosa dan pada akhirnya menang terhadap maut, kita dapat hidupkan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.